Paguyuban Pedagang Keliling Desa Setiawaras siap mendukung Pak Dedi jadi gubernur. Yes! Ibu. Ini saya. Ini adiknya. Ganteng ya. Anak saya nggak ada di Cirebon, Pak. Ini kakaknya. Iya kakak. Usianya berapa? Saya 26. Dan nikah. Belum. Nikah kakaknya Saka. Yang nikah kakak pertama yang cewek. Ini Saka adiknya. Kakak adik anak ketiga. Saka itu sakti loh, kan ada itunya judulnya Aji Saka. Nih Saka ini sudah melewati proses pidana atas tuduhan, ya kan? Atas tuduhan kan? Pembunuhan dan pemerkosaan kan? Kemudian karena di bawah umur akhirnya bisa melewati itu dengan lebih cepat ya Bu ya. Menjalani hukuman berapa? 3 tahun 8 bulan. 3 Hukuman tahun 8 tahun. 8 hukumannya 8 tahun tapi bisa menjalani 3 tahun 8 bulan. Ya 2/3-nya sudah keluar. Sekarang kan kita berangkat dari isu dulu ya. Kita nggak mau nuduh apapun. Berangkat dari isu, kan? Isu yang beredar itu kan ada pelaku. Pelakunya kan sudah divonis, gitu kan? Yang pelaku dianggap pelakunya utamanya menjalani hukuman pidana seumur hidup. Ya, seumur hidup 7. Yang dalam wawancara sebelumnya kan disampaikan bahwa dari sisi kasus posisi gitu kan tetap sampai hari ini tidak meyakini bahwa itu pembunuhnya gitu. Walaupun secara material formil kemudian pengadilan sudah membuktikan kan itu kan, tapi pelaku keluarga tidak mengakui dan tidak merasa yakin. Berkembang lagi kan isu kan ada 3 orang yang DPO kan gitu loh ceritanya Bu ya. Nah, kan ada 3 orang yang DPO yang dikaitkan dengan tokoh politik, dikaitkan dengan anak anggota polisi, segala macam dikaitkan. Nah kalau saya kan sederhana, pertanyaan saya sederhana. Kalau itu temennya gitu kan sederhana kan. Kalau itu temennya Saka, yang 3 orang tuh kan pasti kenal dong. Ya, kalau temennya, tapi saya ini tahu. andai kata temennya ini kan andai kata ya kan. Misalnya itu teman Andai kenal kan dia. Saka tuh taruhlah sudah divonis dianggap pelaku walaupun di bawah umur ya. Nah, andai kata bahwa itu temennya, pasti tahu dong yang 3 orang itu. Pertanyaan saya adalah yang 3 orang yang DPO itu tahu nggak sih? Enggak, saya tidak mengenal itu. Tidak mengenal sama sekali. Sama sekali tidak mengenal. Nah, jadi Saka ini berteman dengan berapa orang? Dari ke-7 tersebut hanya 1 yang tidak mengenali. Siapa? Rivaldi. Yang Jadi gini Pak, kalau dari Rivaldi itu sebetulnya sudah ada di dalam tahanan sejak tanggal 30. yang tadi diceritakan Ya. sebelumnya. Jadi itu dalam perkara lain pemilikan senjata tajam. Tiba-tiba disangkutkan Tiba-tiba dijadikan satu seolah-olah dengan mereka yang berteman 7 orang dengan 7 ini. orang yang baru ditangkap tanggal 31. Padahal tidak dikenal Rivaldi itu. Tidak dikenal. Kan? Nah, Rivaldi dianggaplah pelaku Pelakunya, kan? iya. Dianggap pelaku padahal dia pun kasusnya kasus yang berbeda. Di polsek yang berbeda. Jadi yang dari yang 7 ini ya Rivaldi tidak mengenal. Iya. Cuman kan yang bertujuh ini, yang 8 ya, 8 Rivaldi tidak Iya. mengenal, yang 7 ini temen. Ya karena rumahnya berdekatan. Satu kampung. Termasuk yang kena pidana seumur hidup. Iya. Semuanya satu seumur kampung. hidup, Semuanya Pak. seumur hidup Pak. Semuanya seumur hidup kecuali ini karena Iya. dianggap di bawah Bawah umur. umur. Nah, itu satu kampung. Nah, kemudian kan tadi sudah disampaikan, andai kata peristiwa ini dilakukan secara bersama-sama 11 orang gitu kan. Otomatis kan yang dianggap kabur itu, yang dianggap DPO itu kan pasti gampang ditangkap. Iya. Ya kan? Karena pasti dikenali, pasti tahu alamatnya di mana, orang tuanya siapa. Jadi yang 3 orang ini yang DPO ini nama itu tidak ada. Saya tidak mengenal, Pak. Tidak mengenalnya, ya kan? Namanya tidak mengenal. Nah, itu yang 3 orang tuh ini yang jelas dulu karena jangan sampai maksud saya gini loh. Kan isu yang berkembang hari ini
ada 3 orang pelaku utama dari kasus ini, gitu kan, DPO, dan sampai hari ini tidak bisa ditemukan, sehingga kan Bang Hotman mengatakan yang 3 orang ini ya tangkap aja kan gampang. Nah pertanyaannya kan gampang, yang 3 orang ditangkap manakala identitasnya ada, manusianya ada, kan itu loh Pak, ya Bu ya, manusianya ada. Pertanyaannya adalah apakah yang 3 orang ini manusianya ada atau tidak? Imajiner atau Ya tidak? kan saya nggak mau ngomong imajiner, ada atau tidak. Artinya bahwa kalau andai kata peristiwa ini dilakukan secara bersama-sama, anggaplah tuduhannya adalah geng. Nah, ini kita kesini dulu, kan gitu dulu. Emang pernah punya grup motor? Enggak, saya nggak punya. Motor aja nggak punya. Motornya Nggak punya. Sampai sekarang juga nggak punya motor. waktu peristiwa umur berapa tahun? 15 tahun. Bisa naik motor nggak? Bisa, tapi ya masih kaku. Oh, kan diilustrasikannya ada kelompok nih, ada geng nih. Wow, gitu kan, gitu loh. Iya. Rame, kejar, gitu kan? Punya geng motor nggak misalnya? Geng apa gitu? Geng gong kek? Oh, enggak, Pak. Nggak. Enggak punya. Enggak. Itu juga saya udah baru keluar sekolah. Keluar sekolah. Jadi nggak pernah bergeng-geng? Enggak. Pernah berkelahi nggak? Enggak. Nggak pernah berkelahi. Pernah pacaran nggak? Oh, itu ya pernah. Heeh. Senang ke orang gitu ya? Seneng ya? Nyolek-nyolek cewek nggak pernah? Enggak pernah. Ini dulu biar Dia tegang, Pak. soalnya kan ini yang dihadapinya tegang, harus relax. Jadi harus relax. Jadi ini dulu. Jadi yang pertama bahwa yang 3 orang yang DPO itu, sekali lagi, kalau itu dilakukan secara bersama-sama, ya kan, dengan Adinda ini, pasti Adindanya kenal. Harusnya. Ya kan, pasti, kalimatnya Pasti. udah pasti. Harusnya. Pasti adiknya kenal kan, pasti rumahnya tahu. Gitu loh, rumahnya tahu. Terus kemudian ininya tahu. Ternyata kan tidak dikenal. Karena ini punya temen hanya bertujuh, Ya. ya kan? Kalau temen sih sebenarnya Enggak, temen yang dalam Teman kasus yang ini. dalam perkara ini. Iya. Nah, hanya bertujuh kan. Yang 1 orang itu tidak dikenal. Karena dia itu ada ketika ketemu di Polres dalam kasus yang berbeda. Oke. Yang berikutnya kan pada akhirnya sekarang yang bertiga menjadi dicari oleh banyak orang. Ya kan? Oleh netizen, oleh siapapun dicari dan dianggap backingnya kuat, segala macam kuat. Segala anaknya ini. Kalau menurut saya hari ini kita objektif aja. Di zaman sekarang siapa sih yang jadi backing kuat? Ya kan? Iya. Yang paling tinggi pejabat ini Kapolri. Kapolri pasti perintahin dong ke penyidiknya, ke anak buahnya untuk segera menangkap pelaku. Andai kata pun itu anak pejabat A, anak pejabat B, anak pejabat C. Andai kata yang 3 ini ada, kan gitu. Andai kata ya. Menurut saya seandainya, menurut saya mungkin dalam waktu 1 kali 24 jam udah Udah ketangkap bisa deh. ketangkap. Gitu loh. Nah ini kita simpan dulu cerita yang 3. Nah, sekarang cerita Adinda ini. Waktu peristiwa yang terjadi itu lagi di mana posisi? Saya ada di rumah sama kakak saya. Kakaknya ini Iya. bareng sama ini. sama saudara paman saya, saya sama juga. Ateng, sama teman-teman rumah. Oh, ngumpul di rumah ya? Saksi banyak. Ada? Ada. Jadi posisinya ada di rumah. Posisi ada di rumah. Ada di rumah. Kemudian ditangkap 3 hari kemudian. Iya, 3 harian lah. 3 hari nggak tahu 2 hari, lupa. 3 Yang- hari. 3 hari. 3 hari ya, Tanggal 3 hari 31, Pak, kemudian. ditangkap. Yang awalnya semua orang sudah tau, semua orang sudah membaca, kasus ini adalah awalnya Kecelakaan kecelakaan. tunggal. Awalnya. Kecelakaan tunggal Iya. ya. Jadi pasangan yang berboncengan. Ya sudahlah, kita tahu anak muda kan, boncengan malam minggu. Saya juga suka boncengan sekali-kali gitu. Sampai sekarang gitu, Iya, Pak. ya kan saya suka boncengan sekali. Sekarang boleh saya boncengan dengan siapapun, saya kan bebas. Nah, boncengan. Oke, kita tidak awalnya itu adalah kecelakaan. Nah,
Kemudian dari kecelakaan ini, Bu, ini kan awalnya kecelakaan nih, Ya. ditangani oleh Polsek. Mhm. Polsek kemana? Polsek Talun. Polsek Talun. Awalnya kecelakaan ditangani oleh Polsek Polsek Talun. Talun. Kemudian dari kecelakaan, kenapa berubah jadi pembunuhan? Saya ngomong fakta persidangan ya Pak. Iya. Jadi di fakta persidangan itu saksi yang dihadirkan adalah orang tua dari korban. Mhm. Itu kan anggota polisi. Mhm. Setelah dia mendapatkan informasi anaknya kecelakaan, dia mengecek motornya pada tanggal 29. Dia melihat motornya itu tidak rusak gitu. Jadi di muka persidangan dia menyatakan insting polisi saya menyatakan ini bukan kecelakaan gitu. Terus saya waktu itu bertanya di muka sidang, kenapa Bapak meyakini itu bukan kecelakaan? Karena sebulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik dengan temannya, tapi tidak disebutkan siapa temannya. Dengan dasar itulah pada tanggal 31 saya menelusuri, bahasa di persidangan saya menelusuri 500 meter ke arah kanan, 500 meter ke arah kiri. Nah, ke arah kiri itu sampai ketemulah di depan SMP 11. Di situ dia bertemu dengan Dede dan Aep. Itu yang disampaikan saksi di muka persidangan. Dede dan Aep itu diperlihatkan foto anaknya, apakah mendengar keributan, diperlihatkan fotonya Dede dan Aep yang warga Gunung Jati dan warga Bekasi dan pernah bekerja di showroom cucian motor di sebelah Gang Bakti, tempat kediaman anak-anak ini menyatakan pernah. Ya sudah, kalau pernah melihat ciri-cirinya seperti apa, tolong kasih tahu. Saksi menyatakan saat itu dia menyimpan nomor handphonenya ke Dede dan Aep. 3 jam setelah itu Dede dan Aep menelpon, Pak, orang-orang yang Bapak cari itu ada di depan SMP 11. Dan ini? Ya, dia kebetulan mau mengantarkan motor yang sudah diisi bensin. Dede dan Aep sebagai apa di sini? Dede dan Aep itu warga penduduk yang pernah bekerja di showroom di cucian motor. Oke. Dede dan Aep itu pernah kerja di showroom pencucian motor. Ya. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya Dede dan Aep dengan ini dan teman-teman Ya. yang 7 orang? Gini Pak, karena kan saksi tadi meminta pernah nggak ngelihat anak yang pakai motor ini dikejar. Nah, Dede dan Aep menginformasikan, Pak, orang yang mengejar motor itu sekarang sedang berkumpul. Ya, Kan oke. Dede dan Aep telepon. Ya kan Dede dan Aep itu kan diminta keterangan. Dia mengatakan sebagai info lah, dia informan, kemudian mengatakan bahwa orang yang mengejar anak bapak yang berakibat pada kematian, Iya. itu kan, kalau ada tuduhan pemerkosaan. gitu Itu kan. nggak sampai segitu Pak, nggak dijelaskan persoalannya. Oh, Cuma enggak. nggak dijelaskan persoalannya sampai. Oh, jadi kenal nggak motor ini, hanya itu. Kedua motor ngelihat ini nggak? dia pernah melihat Iya, pernah melihat. dan pernah dikejar. Terjadi keributan nggak? Iya, saya tahu yang gitu, bahasanya Oh, seperti itu. Oh, dia saya tahu. Ya. Nah, sehingga Dede dan Aep itu menunjukkan ke sini. Nah, sebentar Pak, nanti pada jam 17 Dede dan Aep telepon. Ini saya kan ngomongnya keterangan saksi ya Pak. Dede dan Aep pada jam 17 menelpon saya. Orang-orang yang Bapak maksud sekarang sedang berkumpul. Itu di dalam BAP Dede dan Aep menjelaskan rinci, orangnya begana begini. Nah, saya bersama anggota saya datang ke tempat yang ditunjuk oleh Dede dan Aep, kemudian menangkap. Dede dan Aep jadi saksi nggak di persidangan? Tidak. Sampai akhir sidang tidak. Dari awal sampai akhir? Ya, saya sudah meminta berulang kali Pak, dengan alasan tidak diketemukan. Sekarang Dede dan Aep itu di mana? Alamatnya ada Pak. Di? Cari yuk Pak, yuk di Bekasi Pak. Saya cari. Ayo di Bekasi, dan satunya orang. Saya kasih alamatnya, nanti Ya, saya siap. temuin Dede dan Aepnya. Ya, siap, Kan, Bapak. ini kan kalau kasus hukumnya sudah terjadi, Ya. putusannya sudah, gitu loh ya. Kita kan nggak bisa ngapa-ngapain terhadap putusan itu ya Bu ya. Iya. Ya kan? Tetapi boleh dong kalau kita bercerita kebenaran yang sebenarnya, tanpa harus bermaksud menyudutkan Sebetulnya siapapun. novumnya saya Dede dan Aep Pak, kalau orangnya ketemu. Hmm. Karena tidak pernah ketemu, tidak. Ini udah PK, teman-teman yang Kan kalau PK kan harus ada novum Pak. novumnya belum dapat. Iya, kita nungguin Dede dan Aep muncul nih. Oh, ini artinya yang sekarang penjara seumur hidup itu, ya kan, bisa, Iya. masih bisa di PK kan? Iya, pasti bisa PK. Bisa, Belum PK. masih bisa PK? Iya. Oke. Nah, ini bisa PK manakala ibu punya novum. Iya. Novumnya Dede dan Aep. Iya. Maka tugas saya adalah bantu ibu nyari Dede dan Aep. Iya.
Ibu punya novum. Nah, saya orang nanya konsen Kang Deddy apa sih? Setiap masalah datang, masalah udah ngapain cari pencinta? Bukan. Konsen saya adalah setiap peristiwa-peristiwa hukum yang menimbulkan kerugian itu selalu menimpa orang-orang miskin. Iya. Karena tidak mampu bayar pengacara. Nah, itu kan kayak tadi kan? Kan itu sehingga saya tuh selalu konsen feeling saya ini deh dari sini, ini deh dari sini gitu loh. Minimal saya bisa ngeringanin sedikit-sedikit. Nah, itu novumnya. Jadi Dede dan Aib itu yang dianggap menjadi saksi kunci dari peristiwa ini, yang mengetahui bahwa ini dan teman-teman pernah ngejar motor, pernah ada keributan, mendengar itu tidak jadi saksi. Tidak dihadirkan sebagai saksi. Nah, terus yang jadi saksi di persidangan siapa dong yang mengatakan ini adalah pelaku? Ya nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, yang mengatakan bahwa sampai ada 7 berarti ya? Enggak. 7 di penjara seumur hidup. Kan dasarnya hanya tuntutan, Pak. Hanya tuntutan, kemudian tuntutan itu berdasarkan pengakuan ini yang kondisinya kan sudah Oke, dijelaskan saksi. saya nggak usah nyebutin tentang apa yang dialami, Iya, nanti bikin trauma. bikin Oke. trauma. Nah, jadi dalam posisi ini, nih Adinda tercinta pun sampai hari ini memiliki keyakinan perasaan tidak melakukan. Ya, Emang saya tidak melakukan, Pak. Iya. Saya saksi ada sampai sekarang. tidak, karena posisi ada di rumah. Posisi ada di rumah sama kakak saya, paman saya, teman-temannya kakak saya. Ada di rumah. Ada di rumah. Waktu itu didampingi pengacara. Waktu itu Jadi gini Pak, pada saat penangkapan kan saya sebetulnya pegang, pada saat anak-anak ditangkap kan kebetulan saya waktu itu tergabung di kantor hukum Pak Juju yang rumahnya dekat dengan para ini. Itu kita sudah menandatangani kuasa dari orang tuanya. Tapi ketika kita datang ke Polres Cirebon Kota itu kita nggak bisa nemuin Pak. Dengan alasan sudah dibawa ke Polda Jabar. Jadi dari awal ini misalnya di WAP itu kita nggak mendampingi. Nggak mendampingi sama sekali. Nah, Nah, sekarang kalau bicara peristiwa hukum, ya kan Bu ya, peristiwa hukum. Peristiwa hukumnya sudah terjadi, ya kan? Tersangka sudah ada, bahkan sudah jadi terpidana. Pidananya nggak tanggung-tanggung loh, penjara seumur hidup. Kan Tidak, opini yang dibangun Ya. hari ini ada pemerkosaan. iya, di dalam tuntutan juga ada bahasa ini ada, tapi tidak dimasukkan ke dalam tuntutan. Di tuntutannya ada pemerkosaan. Nggak ada, 338, 340. Nggak ada, Pak. Tuduhannya pembunuhan saja. Iya, pembunuhan. Ya. Tuduhannya hanya pembunuhan saja. Iya. Tidak ada tuntutan pemerkosaan. Ya, tidak ada. Bapak Ti- mangga lihat tuntutan. Tidak ada tuduhan pemerkosaan. Nggak ada. 338, 340 aja, Pak. Jadi tidak, tuntutan pemerkosaan itu tidak ada. Nggak ada. Film? Lah, Bapak cerita fiksi, saya kan berita fakta. Bapak jangan nanya ke saya lah. Ya kan yang opini yang berbangun karena film hari ini ribut kan karena film Bu. Iya, tapi ya kan? itu kan fiksi, Ibu Pak. dari dulu cerita memperjuangkan ini, menuntut sebuah keadilan, transparansi dari kasus ini kan susah. Iya. Kan ribut karena ada film. Iya. Ya kita terima kasih dulu dong saya Ya, bikin mau film, bilang, iya, ya terima kan? kasih. Sehingga jadi Walaupun saya nggak mau, tapi jadi itu terbuka. luar Kalau biasa. nggak ada film kan bisa jadi tidak terbuka kan? Nah, dan kalau tidak ada film ini nggak bisa menjelaskan kayak gini. Iya. Nah, jadi ya kan gitu loh. Ini dalam perspektif ibu. Dalam perspektif ibu ini, kalau saya kan ngomong tadi, pembunuhan dan pemerkosaan itu adalah peristiwa yang biadab. Bukan berarti saya menyebut pembunuhan dan pemerkosaan di kasus ini loh, Bu. Iya. Pembunuhan dan pemerkosaan adalah peristiwa biadab, wajar. Orang yang melakukan itu dipidana mati atau seumur hidup, wajar. Artinya yang melakukan. Kalau yang tidak melakukan ya jangan dipidana. Kan itu logikanya. Betul sekali. Gitu loh. Tuntutan dan hasil visum itu jauh berbeda, Pak. Kalau dalam tuntutan jaksa, meninggalnya korban itu karena tusukan di perut, di dada, di perut. Itu meninggalnya karena tusukan di perut. Tetapi dari hasil visum kedokteran yang memeriksa pertama kali ini, tidak ada tusukan benda tajam. Bapak lihat hasil film, saya kasih lihat Pak.
Kemudian Hasil dari visumnya ada deh. ada lah Pak. Ibu lengkap ya. Lengkap banget Pak. Saya simpen dari 2016. Boleh nggak dilihatin kepada publik? Boleh, Hasil mangga. itu hal yang terbuka nggak hasil visum? Menurut Ya sekarang undang-undang? mah karena saya udah ngomong, saya kan udah ketemu Kompolnas. Heeh. Pak ini karena udah inkrah, udah fakta. Kan sudah udah terbuka. inkrah. Ya udah inkrah ya Pak ya. Saya Kecuali bilang, Ibu ngajuin PK. Ya itu kan sekarang yang punya kan cuma kita Pak. Hasil visum yang punya. Jadi hasil visumnya itu adalah kematian karena patah tulang tengkorak belakang.